Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Muhammad Irfan Yusuf Hashim. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Irfan Yusuf Hashim adalah seorang politikus Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh pesantren dan pemimpin dalam berbagai organisasi. Beliau kini menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Irfan Yusuf Hashim merupakan cucu dari pendiri organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 24 April tahun 1962 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup dan karir beliau dimulai sejak tahun 1989 ketika dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebu Ireng. Pada tahun 1990 beliau menjadi Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy'ari. Tahun 1996 beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebu Ireng. Tahun 2006 beliau mulai mengasuh pesantren Al-Faros. Pada tahun 2013 hingga 2016 beliau mengajar di Akademi Keperawatan Widyagama Malang. Pada tahun 2014 hingga 2017 beliau menjabat Wakil Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Pada tahun 2015 hingga 2016 beliau menjabat Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Tahun 2018 hingga 2019 beliau menjadi juru bicara tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada tahun 2024 beliau terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur 8. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 beliau diangkat menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir beliau banyak berkaitan dengan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, khususnya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Selain itu, beliau juga berkecimpung di Malang melalui Akademi Keperawatan Widyagama, serta di tingkat nasional melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Muhammad Irfan Yusuf Hashim menunjukkan dedikasi beliau untuk mengabdi baik di bidang pendidikan pesantren, perekonomian berbasis pesantren, maupun dalam dunia politik nasional. Keterlibatan beliau di berbagai organisasi mencerminkan tekad untuk melanjutkan perjuangan keluarga besar Hasyim Asy'ari dalam membangun masyarakat dan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau meniti karir dengan memulai dari lingkup pesantren sebagai sekretaris, kemudian naik menjadi pengasuh, lalu merambah dunia pendidikan tinggi, lembaga keuangan berbasis pesantren, organisasi masyarakat, hingga terjun ke dunia politik nasional. Perjalanan ini memperlihatkan kemampuan beliau untuk beradaptasi di berbagai bidang, dari pendidikan, ekonomi, sosial hingga politik. Muhammad Irfan Yusuf Hashim lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia pada tanggal 24 April tahun 1962. Sejak usia muda beliau tumbuh di lingkungan pesantren yang kuat, dengan latar belakang keluarga yang berakar dalam tradisi keilmuan dan perjuangan keagamaan. Sebagai cucu dari tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Asy'ari, beliau mewarisi nilai-nilai keilmuan, kebangsaan dan pengabdian kepada umat. Di bidang pendidikan pesantren, beliau mengawali kiprah pengabdiannya sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1989 hingga tahun 2006.
Kepercayaan yang diberikan tersebut membentuk pengalaman organisasi dan manajerial yang kemudian mengantarkan beliau kepada posisi lebih tinggi sebagai Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy'ari sejak tahun 1990 hingga sekarang. Yayasan tersebut berperan penting dalam mengembangkan pendidikan Islam, melestarikan tradisi pesantren, dan memperkuat peran keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, beliau juga memiliki perhatian besar pada bidang ekonomi kerakyatan. Hal ini dibuktikan ketika beliau diangkat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebu Ireng pada tahun 1996 hingga 2016. Lembaga keuangan mikro berbasis pesantren tersebut menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai pesantren. Di dunia pendidikan tinggi, beliau turut serta mengabdikan diri dengan mengajar di Akademi Keperawatan Widyagama Malang pada periode 2013 hingga 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdiannya tidak terbatas pada pesantren, tetapi juga menjangkau bidang kesehatan melalui pendidikan tenaga keperawatan. Sejak tahun 2006, beliau dipercaya sebagai pengasuh pesantren Al-Faros. Dari sini terlihat konsistensi beliau dalam mengembangkan pendidikan berbasis pesantren. Selain itu, beliau aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama, antara lain sebagai Wakil Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2017, dan Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 hingga 2016. Peran ini memperlihatkan kepeduliannya pada pendidikan pesantren dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam dunia politik, beliau pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya, sebuah organisasi sayap keagamaan dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Pada masa pemilihan presiden tahun 2019, beliau dipercaya sebagai salah satu juru bicara tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Selanjutnya, pada tahun 2024 beliau berhasil terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Timur 8. Namun, masa jabatannya tidak berlangsung lama karena pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 beliau diangkat menjadi Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, jabatan yang masih diembannya hingga sekarang. Pelajaran hidup dan nilai positif. Perjalanan hidup Muhammad Irfan Yusuf Hasyim mengajarkan bahwa pengabdian tidak mengenal batas bidang. Dari pesantren hingga lembaga pendidikan tinggi, dari lembaga keuangan mikro hingga organisasi masyarakat, dan dari dunia pendidikan hingga politik, beliau menunjukkan dedikasi yang konsisten. Nilai positif yang bisa diambil adalah pentingnya menjaga warisan keluarga dan meneruskan perjuangan dalam bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat. Beliau juga memberi teladan tentang keberanian untuk beradaptasi dan berkontribusi di berbagai bidang demi kemajuan umat dan bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik
daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.